Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi terkait turunan. Mungkin beberapa dari kalian sudah belajar materi turunan ini ketika kalian masih di SMA. Jadi untuk materi ini mungkin cukup mudah dipahami ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke pembahasan. Oke, sekarang kita sudah masuk ke dalam pembahasan materi turunan. Dimulai dari apa itu turunan? Jadi turunan itu konsep matematika yang mengukur seberapa cepat perubahan kecepatan itu terjadi di setiap titik waktu. Nah, turunan ini bisa kita implementasikan dalam berbagai bidang. Contohnya, dalam bidang fisika, kita bisa menemukan suatu percepatan atau kecepatan dari suatu benda. Atau misal di bidang ekonomi, kita bisa mencari seberapa cepat harga suatu barang itu berubah. Lalu untuk notasinya itu ada fungsi fx. Jadi fungsi fx adalah fungsi yang nantinya akan kita turunkan. Lalu untuk turunannya sendiri kita tuliskan f aksen x. Lalu untuk rumus dasarnya kita misalkan ada suku x pangkat n. Lalu rumusnya itu adalah n dikali x pangkat n minus 1. Jadi, pangkat di sini kita pindah ke depan, lalu pangkatnya itu sendiri kita kurangi dengan 1. Nah, kita langsung saja praktekkan dengan soal yang pertama. Di sini ada fungsi fx sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 2x minus 1. Untuk langkah pengerjaannya ini sangat mudah. Jadi kita cukup menurunkan setiap sukunya satu persatu. Nah, dengan rumus yang sudah tadi kita pelajari, kita bisa menurunkan suku yang pertama. Jadi suku yang pertama itu adalah 3x pangkat 2. Jadi 2-nya ini dipindah ke depan, lalu 2-nya dikurangi 1. Jadi untuk suku yang pertama itu 2 dikali 3x pangkat 2 minus 1. Nah, kita beralih ke suku yang kedua. Jadi suku yang kedua ini pangkatnya sama seperti yang suku yang pertama, pangkatnya kita pindahkan ke depan, lalu pangkatnya dikurangi dengan 1. Jadi 1 dikali 2x pangkat 1 minus 1. Nah, untuk suku yang ketiga, karena dia adalah konstanta tanpa variabel, maka hasilnya adalah 0. Nah, langsung kita hitung saja. Untuk suku yang pertama itu 2 dikali 3x pangkat 2 minus 1. 2 dikali 3 adalah 6, lalu 2 dikurang 1 adalah 1. Jadi untuk suku yang pertama hasilnya adalah 6x. Lalu suku yang kedua adalah 1 dikali 2 itu sama dengan 2, lalu x pangkat 1 minus 1. 1 minus 1 adalah 0. Jadi untuk suku yang kedua hasilnya adalah 2. Lalu untuk suku yang ketiga, karena dia adalah hasilnya 0, maka tidak perlu kita tuliskan. Jadi, turunan pertama dari fungsi fx, 3x pangkat 2 ditambah 2x minus 1, sama dengan 6x ditambah 2. Selanjutnya, kita akan membahas tentang aplikasi dalam percepatan. Mari kita lihat bagaimana turunan dapat digunakan dalam fisika. Jika kita memiliki fungsi aplikasi, turunan pertama memberikan kecepatan dan turunan kedua memberikan percepatan. Ini membantu kita dalam memahami gerakan suatu objek. Dalam ini, biasa kita menemukan 4 simbol-simbol atau lambang yang akan digunakan, yaitu posisi, percepatan, kecepatan, dan waktu. Yang pertama adalah posisi yang dilambangkan dengan S, atau yang artinya spatium atau space atau posisi, yang biasa menggunakan meter dalam unit internasional. Lalu kecepatan yang dilambangkan dengan A, yaitu acceleration, yang biasa menggunakan meter per detik kuadrat. Dan lalu kecepatan atau velocity yang dilambangkan dengan V, yang menggunakan meter per detik, dan waktu T, time, yang menggunakan S atau seconds atau detik. Lalu ini adalah salah satu contoh soal. Pergerakan dari sebuah partikel bergerak secara linear, diberikan rumus gerak S sama dengan 5T pangkat 3 tambah 3T tambah 8.
Tentukan kecepatan, dan tentukan kapan kecepatan partikel tersebut pada saat 100 meter per detik. Mari kita lihat. Yang ditanyakan di sini adalah VT atau velocity atau kecepatan, lalu AT atau percepatan atau acceleration, lalu apa T saat kecepatan atau velocity itu 100 meter per detik. Mari kita kerjakan. Yang pertama adalah V. Untuk mendapatkan V, kita dapat menurunkan S, yaitu posisi dari objek tersebut. Ketika kita turunkan rumus S, kita akan mendapatkan rumus velocity atau kecepatan. Lalu ketika kita melihat di sini, ST sama dengan 5T pangkat 3 plus 3T plus 8. Ketika kita turunkan, akan menjadi 3 kali 5T kuadrat, sesuai dengan yang dijelaskan AFK sebelumnya, tambah 3 kali 1 akan mendapatkan rumus kecepatan atau velocity yang sama dengan 15T kuadrat tambah 3. Ini adalah salah satu contoh untuk mendapatkan kecepatan. Ketika kita memasukkan T sama dengan 3, yaitu kecepatan waktu saat 3 detik, kita dapat memasukkan waktu ini ke dalam rumus ini. Jadi, V3 sama dengan 15 kali 3 pangkat 2 plus 3. 15 dikali 9 plus 3. Kita akan mendapatkan kecepatan saat 3 detik 138 meter per detik. Lalu yang kedua adalah percepatan. Seperti kecepatan sebelumnya, percepatan kita bisa mendapatkan rumusnya dari menurunkan rumus kecepatan. Seperti yang dicontohkan di sini, kecepatan sama dengan 15T kuadrat plus 3. Untuk mendapatkan percepatan, kita hanya dengan menurunkan kecepatan, yaitu 15 dikali 2T sama dengan percepatannya adalah 30T. Kita akan melihat contoh ini. Ketika waktunya 3 detik, kita akan memasukkan ke dalam rumus ini. A3 sama dengan 30 dikali 3 sama dengan 90. Percepatan saat 3 detik adalah 90 meter per detik kuadrat. Lalu soal ketiga, yaitu kecepatan saat 100 meter per detik. Dari sini kita akan melihat 5T pangkat 3 plus 3T plus 8. Itu adalah rumus tadi, dan kita mendapatkan rumus kecepatan, yaitu 15T kuadrat plus 3. Kapan saat kecepatan itu 100 meter per detik? Kita hanya memasukkan 100 meter per detik sama dengan 15T kuadrat plus 3 untuk mendapatkan T-nya. 97 kita dapatkan dengan mengurangi 3 dan kita dapat mensubstitusi 100 dikurang 3. 97 sama dengan 15T kuadrat. Lalu 97 akan kita bagi dengan 15, akan mendapatkan 6,467 sama dengan T kuadrat. Dari sini kita bisa mengakar pangkatkan jadi akar 6,467, dan kita mendapatkan T sama dengan 2,54. Jadi hasilnya adalah saat waktunya 2,54 detik akan mendapatkan kecepatan 100 meter per detik. Oke, gimana nih teman-teman setelah mempelajari materi turunan tadi? Cukup mudah untuk dipahami bukan? Kalian bisa bantu like, komen, dan share video ini kepada teman-teman kalian. Terima kasih buat yang sudah menonton.